Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah malam kita, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk menuntun kita mengikuti setiap ibadah di rumah kita masing-masing. Yang pertama, ibadah disediakan gereja, renungan pagi dan malam, pertangyangan week, dan ibadah minggu. Ada fotokopian, bisa dari PDF, WA, Facebook, kita bisa pilih melalui Sintua Week atau bisa juga diambil dari gereja. Yang kedua, ibadah minggu bahasa Batak pukul 9.30, bisa diikuti live streaming di Facebook Info HKBP Pangkal Pinang, rekaman di channel YouTube HKBP Pangkal Pinang. Yang ketiga, mengikuti ibadah di rumah seharusnya sama seperti orang mau beribadah ke gereja. Jadi ada persiapan, ada Alkitab, ada Bibel, ada buku wende, dan juga pakaian dan persembahan. Dan juga hati dan pikiran kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Pintu bisa kita tutup sehingga orang lain tahu bahwa kita sedang beribadah. Kita bisa sesuai dengan jadwal yang dari gereja. Yang keempat, perlu dukungan, saran dan doa tentang pelayanan supaya semakin baik ke depan. Yang kelima, sudah saatnya kita saling mendukung antara yang satu dengan yang lain melalui kegiatan sosial. Apa yang bisa kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita. Yang keenam, harapan kami ibadah dari gereja kita ikuti dengan baik, bahwa setiap keluarga melaksanakan ibadah minggu, pertangyangan, renungan pagi dan malam. Demikian himbauan dari gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah malam kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kita berdoa. Kembali kami datang sujud ke hadirat Tuhan, bahwa kami mengaku kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Lewat kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh beraktivitas seharian penuh
Di sini kami mau bersyukur kepada Tuhan dan juga mau menyerahkan kehidupan kami melewati malam ini bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kami tidak mau berbaring sebelum disapa oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, yaitu bacaan malam yang tertulis di dalam almanak kita, yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat ke-20. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti setiap orang pernah menangis. Bayi yang baru lahir saja menangis, karena menangis adalah bagian dari reaksi kita terhadap sesuatu hal yang tidak berkenan kepada kita. Jadi menangis itu adalah bagian dari cara seseorang menunjukkan bahwa dia sedang bersedih. Kesedihan yang sangat dalam terkadang menghambat penglihatan, menghambat pendengaran, dan juga perasaan, bahkan daya ingat dan iman juga bisa goyah. Jadi seberapa dalam penghayatan kita akan kesedihan yang sedang kita alami membuat sebagian kesadaran kita tidak sehat.
Sama seperti Maria Magdalena yang begitu sedih ketika Yesus disalibkan. Maria Magdalena berdiri di kubur dan menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah 2 orang malaikat berpakaian putih dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tangisan Maria Magdalena bukan tidak beralasan, tetapi kesedihannya membuat dia berprasangka buruk dan membuat statement yang belum tentu benar. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi belum dikenalnya. Bisa saja kesedihan kita membuat kita kurang mengenal akan kasih Yesus. Yesus juga bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka. Ia kembali menduga-duga dan berprasangka, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lagi-lagi kesedihan membuatnya berprasangka buruk. Jadi hati-hati ketika kita bersedih atau ketika kita menangis. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada siapapun. Yesus tidak membiarkan Maria Magdalena dalam ketidaktahuannya atau membiarkan dia larut dalam kesedihannya. Yesus berkata, Maria berpaling dan menjawab, "Guru," Rabbuni dalam bahasa Ibrani, "pergilah dan katakanlah kepada murid-murid bahwa engkau telah melihatnya." Maria pun pergi dan menceritakan kejadian itu. Kita pun jangan terlalu bersedih dengan situasi ini, tetapi mari kita mengambil hikmah di dalamnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan ayat yang kedua.
kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu. Kami tidak larut dalam kesedihan karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau beristirahat, kami mau berbaring di tempat tidur kami masing-masing. Dengan penyertaan Tuhan, kami akan tidur nyenyak, kami akan dibangunkan kembali dengan kesegaran yang daripada Tuhan. Dan kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Sertai kami dan juga sanak saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Sebagaimana Tuhan menyertai kami, terlebih lagi penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.